Commander Call hari ini di tengah isu Presiden Jokowi mau reshuffle dan kemarin Pak Ketum Mas AHY habis bertemu dengan Pak Jokowi, apakah ini sinyal Commander Call ini dibahas soal masukan-masukan dari DPD, gimana kalau kira-kira Mas AHY peluangnya masuk ke kabinet atau seperti apa pembahasan di dalam? Ya, kita masih ingat hari ini tanggal 24, besok tanggal 25 rencananya Koalisi Indonesia Maju akan mendaftarkan pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya ke KPU. Nah, itulah yang menjadi bahasan utama hari ini, yaitu mengenai rencana pendaftaran capres dan cawapres. Lalu bagaimana kami Partai Demokrat sebagai salah satu unsur pendukung dan pengusung, kalau dalam bahasa KPU ini kan partai pengusung ya, karena partai parlemen kan punya hak untuk mengusung. Nah, ini bisa mengoptimalkan kekuatan kami, jejaring kami, mesin politik kami di 38 provinsi, 514 kabupaten kota untuk pemenangan pileg dan sejalan dengan pemenangan pilpres untuk Pak Prabowo. Karena kalau kita bicara mengenai pemenangan pilpres, Pak Prabowo ini sudah menjadi harga mati bagi kami. Ya, bagaimanapun kami akan berjuang habis-habisan, akan total untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Karena inilah yang menjadi komitmen kami ketika bergabung dan mendeklarasikan dukungan kepada Kim di tanggal 21 September 2023 lalu. Gitu. Nah, ini yang menjadi bahasan utama. Lalu bagaimana kita membuat strategi terkait dengan pemenangan pileg. Ya, bagaimana kemudian kita ingin kursi di DPR kita meningkat, bagaimana juga di tingkat provinsi maupun kabupaten itu meningkat. Nah, ini kita ingin sejalan. Ya, sejalan. Jadi ini semua terjadi dan kemudian kita tahu memang ada berbagai dinamika mungkin bagi publik. Tapi kalau bagi kami jelas gitu garisnya. Kami mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Siapapun cawapres yang dipilih Pak Prabowo, ya kami tetap fight habis-habisan untuk Pak Prabowo. Dan sekarang Pak Prabowo sudah memilih cawapresnya. Ini sama sekali tidak ada pembahasan soal masuk kabinet. Ya, kalau masalah kabinet, masalah reshuffle itu kan sepenuhnya hak prerogatif Bapak Presiden. Ya, kita bilang apa hari ini, bilang apa besok pagi, itu tidak akan ada efeknya gitu ya kan. Tetapi kalau Pak Presiden bilang saya besok pagi mau reshuffle, dia bicara tengah malam, ya beliau besok pagi ada reshuffle begitu. Tapi kalau ada katanya berhari-hari bahas reshuffle, terus beliau bilang nggak ada reshuffle, ya tidak akan ada reshuffle. Ya, bagaimanapun reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Kalau bagi kami, ya itu kan wewenang beliau, itu kan kebutuhan beliau. Beliau ingin ada reshuffle, dirasa perlu ada perbaikan atau penyegaran. Ya, tentunya beliau akan melakukan reshuffle. Tapi kalau beliau merasa bahwa ada komposisi yang ada saat ini sudah cukup baik, ya tentu beliau tidak akan melakukan reshuffle. Nggak pantas lah kalau kami Demokrat kemudian misalnya, ini reshuffle, ya kami siap atau apa, enggak gitu lah. Demokrat saat ini kita fokus saja bantu rakyat, ya. Demokrat kan seperti itulah menjadi fokusnya. Lalu bagaimana kita bisa lebih optimal lagi nantinya kalau misalnya kita punya kursi lebih banyak di parlemen dan kita bisa masuk ke pemerintah. Jadi tekad kami itu, kami ingin menang bersama Pak Prabowo, ya, bisa masuk kembali ke pemerintahan di 2024, di 2029. Karena dengan itulah kami bisa lebih banyak lagi berbuat untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Demokrat sudah berpengalaman selama 10 tahun. Nah, ini kontribusi dan sumbangsi yang kami lakukan, yang kami upayakan untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara. Nah, ini yang ingin kami lakukan kembali 2024-2029. Kami sudah mencoba di luar 10 tahun ya, 9 tahun ya. Ini baru 9 tahun, jangan bilang 10 tahun ya. Ini 9 tahun di luar. Memang tetap bisa optimal membantu rakyat, berjuang untuk bangsa dan negara ini. Tetapi ternyata memang beda nih, kekuatan ini beda gitu, kekuatannya berbeda ya, kapasitas kapabilitasnya pada saat di luar pemerintahan dibandingkan ketika dulu kami ada di dalam pemerintahan. Tapi jika Mas AHY dipercaya oleh Pak Jokowi untuk duduk di kabinet, sikap Demokrat sendiri seperti apa Bang? Ya, itu hak Bapak Presiden. Ini mesti dilihat, jabatan di kabinet itu, jabatan menteri itu kan suatu kepercayaan besar. Yang itu mesti kita lihat bagaimana amanah itu kemudian bisa dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dan itu haknya Pak Presiden gitu. Jadi kalau bagi kami pada saat beliau mempercayakan suatu jabatan atau posisi kepada putra-putri terbaik bangsa ini, ya kami dukung. Bagaimana agar beliau dalam setahun terakhir bisa semakin baik. Kita kan tentunya ingin Bapak Presiden Joko Widodo ini bisa soft landing seperti halnya Bapak SBY, Bu Mega, ya kan? Bagaimana menghabiskan masa tahun terakhir jabatannya bisa dengan baik dan dikenang dengan baik oleh masyarakat. Pak Jokowi mengatakan besok akan reshuffle, dan kemudian juga ketika ditanya apakah Demokrat juga mengandung. Nah, Mas AHY belakangan juga posting
foto terkait dengan ada captionnya pertanian itu kode mentan tidak Mas? Loh, ini hari Kamis Mas Ahaye juga akan memberikan kuliah umum loh di Fakultas Pertanian Unpad kalau tidak salah. Ada Des Natalis Fakultas Pertanian di Universitas Pajajaran Bandung. Kalau nggak salah ya di hari Kamis ini, ya kan ya ini sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya tapi gitu maksudnya. Jangan kemudian disamakan kemana ada posting ini. Ya kalau bagi kami kan postingan kan bagus ya, bagaimana beliau mengendorse kita menggunakan sebanyak mungkin produk lokal karena kan buah-buahan kita, pertanian kita ini kan tidak kalah perkebunan kita kan dengan negara-negara luar. Lalu bagaimana caranya kita bisa lebih mengoptimalkan tadi kan perlindungan terhadap petani dalam konteks penyediaan pupuk yang subsidi ya bisa semakin banyak ke depan. Ya Demokrat kalau misalnya kami dipercaya misalnya ke depannya dalam pemerintahan ya tentu prioritas kami pertanian salah satunya, bagaimana penyediaan pupuk murah ya kan, bagaimana misalnya katakanlah dalam konteks kualitas produk-produk pertanian kita itu juga makin bagus gitu. Tentu kan berbagai teknologi ada saat ini kan. Nah, bagaimana itu bisa berkembang, lalu bagaimana kita bisa menjaga harganya bisa stabil. Jadi bukan hanya petani yang diuntungkan, semakin besar pasar yang terbuka misalnya untuk produk kita, janganlah kita sibuk mengimpor, tetapi semakin besar produk kita yang bisa diekspor. Jadi impor ini kan karena memang situasi dan kondisinya seperti ini saat ini. Ya harapan ke depan tentu juga semakin banyak produk-produk yang kita bisa diekspor keluarnya gitu, ya kan. Ya Pak Jokowi lah yang lebih bisa mengartikan, bukan kami gitu ya kan. Kalau bagi kami tetap beliau tahu yang terbaik. Beliau ini kan yang bertanggung jawab. Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Jadi beliau mau mengganti menteri hari ini, mau 2 hari lagi mengganti, mau minggu depan mengganti, itu hak beliau. Karena yang bertanggung jawab pada rakyat, yang dipilih oleh rakyat ya beliau. Dan beliau tentunya kan masa pemimpin itu kan presiden itu pasti yang terbaik lah. Nggak mungkin dia membuatkan atau posisi kepada putra putri terbaik bangsa ini. Ya kami dukung. Bagaimana agar beliau dalam setahun terakhir bisa semakin baik. Kita kan tentunya ingin Bapak Presiden Joko Widodo ini bisa soft landing seperti halnya Bapak SBY, Bu Mega, ya kan? Bagaimana menghabiskan masa tahun terakhir jabatannya bisa dengan baik dan dikenang dengan baik oleh masyarakat. Pak Jokowi mengatakan besok akan reshuffle dan kemudian juga terkaitannya apakah Demokrat juga menggabung. Nah, Mas Ahaye belakangan juga posting foto terkait dengan ada captionnya pertanian itu kode mentan tidak Mas? Loh, ini hari Kamis Mas Ahaye juga akan memberikan kuliah umum loh di Fakultas Pertanian Unpad kalau tidak salah. Ada Des Natalis Fakultas Pertanian di Universitas Pajajaran Bandung. Kalau nggak salah ya di hari Kamis ini, ya kan ya ini sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya tapi gitu maksudnya. Jangan kemudian disamakan kemana ada posting ini. Ya kalau bagi kami kan postingan kan bagus ya, bagaimana beliau mengendorse kita menggunakan sebanyak mungkin produk lokal karena kan buah-buahan kita, pertanian kita ini kan tidak kalah perkebunan kita kan dengan negara-negara luar. Lalu bagaimana caranya kita bisa lebih mengoptimalkan tadi kan perlindungan terhadap petani dalam konteks penyediaan pupuk yang subsidi ya bisa semakin banyak ke depan. Ya Demokrat kalau misalnya kami dipercaya misalnya ke depannya dalam pemerintahan ya tentu prioritas kami pertanian salah satunya, bagaimana penyediaan pupuk murah ya kan, bagaimana misalnya katakanlah dalam konteks kualitas produk-produk pertanian kita itu juga makin bagus gitu. Tentu kan berbagai teknologi ada saat ini kan. Nah, bagaimana itu bisa berkembang, lalu bagaimana kita bisa menjaga harganya bisa stabil. Jadi bukan hanya petani yang diuntungkan, semakin besar pasar yang terbuka misalnya untuk produk kita, janganlah kita sibuk mengimpor, tetapi semakin besar produk kita yang bisa diekspor. Jadi impor ini kan karena memang situasi dan kondisinya seperti ini saat ini. Ya harapan ke depan tentu juga semakin banyak produk yang kita bisa diekspor keluarnya gitu, ya kan. Ya Pak Jokowi lah yang lebih bisa mengartikan, bukan kami gitu ya kan. Kalau bagi kami tetap beliau tahu yang terbaik. Beliau ini kan yang bertanggung jawab. Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Jadi beliau mau mengganti menteri hari ini, mau 2 hari lagi mengganti, mau minggu depan mengganti, itu hak beliau. Karena yang bertanggung jawab pada rakyat, yang dipilih oleh rakyat ya beliau. Dan beliau tentunya kan masa pemimpin itu kan presiden itu pasti yang terbaik lah. Nggak mungkin dia membuat yang tidak ingin yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara ini. Hanya mungkin kadang-kadang ada yang kurang pas di sini, kurang pas di situ ya. Itulah yang mungkin akan beliau coba perbaiki dalam setahun ke depan ini. Gitu. Ya, Pak Jokowi. Tadi kan dikatakan bahwa Demokrat itu akan memperjuangkan mati-matian kepada capresnya Prabowo. Bagaimana dengan cawapresnya Gibran? Apakah tetap mereka satu kesatuan? Apakah tetap akan mati-matian juga? Lu kan satu paket. Udah tanda tangan. Kita udah tanda tangan surat buat pendaftaran buat besok, sudah kita tanda tangani.
ya kan, persyaratan administrasi segala apa dari tiap partai itu besok akan akan didaftarkan ke KPU. Dan semua persyaratan administrasi dari sisi Demokrat sudah kami lakukan semua. Ketum sekjen sudah tanda tangan semua. Nggak ada paketnya hanya paket capres. Nggak ada. Kan pasangan calon capres dan cawapres. Jadi ya satu paket gitu loh, ya kan. Nah, ini komitmen kita bagaimanapun sebagai partai harus punya komitmen. Harus konsisten. Kami koalisi ke Pak Prabowo sejak awal bergabung sudah menyampaikan bahwa kami mendukung penuh Pak Prabowo dan mempercayai betul kepada Pak Prabowo. Siapapun cawapres yang dipilih, ya kami akan berjuang bersama Pak Prabowo. Ya katakanlah sekarang beliau sudah menentukan, ya kita tetap dukung. Artinya Demokrat all out untuk Prabowo Gibran. Oh ya tentu dong, tentu. Ini menjadi komitmen dan kami sampaikan tadi urusan administrasi terkait pendaftaran untuk ke KPU dari sisi Demokrat semuanya sudah diselesaikan. Tinggal nanti di tim koalisi ini lagi dikumpulkan semua kan, dirapikan semua, dicek ulang semua persyaratannya tentunya, sehingga besok persyaratannya itu sudah lengkap semua ketika didaftarkan KPU. Sudah dapat info kan ya dari Jubir Kim kan semua? Teman-teman sudah ya? Jadi saya nggak usah ngulang ya. Saya quote-nya Jubir Demokrat aja ya, Jubir Kimnya nanti ya. Ya, penambahan koalisi ini kan PSI masuk nih. Iya. Bagaimana tanggapannya? Ya bagus. Rencananya deklarasi sore ini dengan penambahan kekuatan dari PSI. Kita mau datang juga nanti soalnya. Ya kan? Ya kalau dari kami begini, setiap tambahan dukungan untuk Pak Prabowo ini akan sangat baik. Ya, karena bagi kami ya namanya kekuatan gitu. Kita tidak tahu pertarungan nanti menangnya bedanya berapa persen. Jadi setiap satu suara itu sangat berarti. Ya kan? Setiap tambahan dukungan itu juga luar biasa. Dan kami melihat juga teman-teman PSI ya itu juga sangat baik gitu. Mereka kan tentu punya pendukung sendiri. Terbukti di pemilu sebelumnya kita tahu mereka punya pendukung. Ya kan? Apakah sekarang kemudian semakin berkembang? Bisa jadi kan? Kami juga pendukung kami makin berkembang nih. Setelah 4 tahun lebih kan dari 2019 semakin banyak. Nah tentunya ini kalau kita bisa optimal. Yang pasti kalau di tim ini yang sangat luar biasanya adalah bagaimana kita ini kebersamaannya luar biasa, saling menghormati dan menghargai. Nah ini yang paling penting. Jadi sesama partner koalisi nggak ada itu saling serang. Nggak ada sesama anggota koalisi itu saling serang. Saya nggak menyindir siapa ya, Kang Mas Tatang ya gitu ya. Yang dulu gitu misalnya nggak ada saling serang. Kami ini sesama satu koalisi saling dukung satu sama lain, saling support. Nah itu kan menunjukkan bagaimana kekompakan dan soliditas gitu. Dan ini kami meyakini dengan semangat yang ada. Bang A bilangnya satu putaran, tapi kita lihat rakyat Indonesia yang memilih nanti, yang menentukan. Yang pasti kami upayakan yang terbaik. Harapannya Pak Prabowo bisa menang sehingga Indonesia juga benar-benar bisa menang 2024 sampai dengan 2029 ada akselerasi pembangunan. Untuk sejauh ini pembentukan tim kemenangan sendiri dari Kim seperti apa nih? Oh sudah terus berjalan, sudah ada. Setahu kami sudah ada ketua tim pemenang, sudah ada ketua kemenangan. Di Demokrat juga sudah nyetok nama, kami juga sudah rapat. Misalnya saya juga bagian dari Jubir Kim dari Demokrat perwakilan. Ya minggu lalu juga sudah ada pertemuan. Lalu juga ada tim-tim bidang-bidang lainnya gitu dan sudah mulai rapat juga sejak minggu lalu. Jadi sudah konsolidasi terus sampai setiap hari. Jadi bukan hanya ketum, bukan hanya sekjen, tetapi juga untuk tim pemenangan ini kerangkanya kan. Karena resminya baru besok. Ketika besok didaftarkan baru menjadi resmi. Nah itu kita semua komunikasi, koordinasi, baik pertemuan tatap muka maupun juga ada koordinasi baik grup WhatsApp dan tiap hari sudah ada diskusinya juga. Jadi soliditas ini juga sudah terbangun. Hanya kan tidak semua kami umbar ke publik gitu. Karena kan bagian dari strategi juga. Hanya karena besok mau didaftarkan ya udah. Ya kan? Ketua sudah terpilih Bang Sagi. Ketua tim pemenangan dari ya itu nanti dukungan dari Pak Prabowo lah. Ya kan? Beliau lah kan secara etika beliau yang memimpin koalisi ini, kami serahkan kepada beliau. Yang pasti yang kami tahu nama-namanya sudah ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.